Salam pembaharuan, ketemu lagi di channel Nafas Pembaharuan. Saudara, elektabilitas Gibran Raka Buming Raka semakin moncer. Setelah video yang memperlihatkan momen wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka menarik masker pas pampres viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 Agustus 2022. Saat Pas Pampres bernama Hari Misbah memberi penjelasan dan menyatakan permohonan maaf melalui pihak media atas aksi pemukulannya terhadap sopir truk di kawasan Manahan, Kota Solo. Gibran mengatakan bakal melindungi warga yang benar dan tidak melakukan kesalahan meskipun terduga pelakunya merupakan anggota Pas Pampres. Tanggung jawab saya melindungi warga saya yang dipukul, ujarnya. Ya, lihat saja nanti ya, saya nggak terima warga saya digituin. Dia nggak salah kok, Pas Pampresnya juga dalam posisi tidak mengawal siapa-siapa, ucapnya. Wow, ini baru pemimpin yang benar-benar membela rakyat. Dalam memimpin, Gibran memang sangat berani dan mandiri, tidak tergantung pada bapaknya yang menjabat sebagai presiden. Ngomong-ngomong soal anak presiden, kita tentu tahu anak presiden SBY. Siapa lagi kalau bukan si anak Pepo, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Berbeda dengan Gibran, AHY ini sangat tergantung dengan bapaknya. Dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ, Ma'mun Murad Al-Barbasi menilai, kemunculan nama AHY di kancah politik nasional tidak terlepas dari campur tangan sang ayah, SBY. Ma'mun menilai AHY adalah sosok yang patut diperhitungkan. Namun demikian, selama ada SBY di belakangnya, AHY tidak akan menjadi sosok yang mandiri dalam berpolitik. Dia akan tergantung terus pada Pak SBY, ujar Ma'mun Murad. Ma'mun yang juga aktivis Perhimpunan Pergerakan Indonesia atau PPI, ini menilai kemunculan AHY di kancah politik nasional sebagai bagian dari dinasti politik di Indonesia. Meski lahir di lingkaran elit politik, Ma'mun berpandangan dinasti politik harus dibangun secara rasional dan sehat, tutupnya. Sementara itu, politikus Partai Gerindra, Arief Puyono, ikut menanggapi sikap Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang curhat soal perundungan terhadap dirinya, partai serta putranya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Arief yang juga wakil ketua umum Partai Gerindra menilai sikap SBY yang terkesan ingin dikasihani tidak baik untuk pendidikan politik bagi masyarakat, terutama untuk AHY selaku Komandan Komando Tugas Bersama atau Kogasma Partai Demokrat. Padahal bully itu mungkin bisa membuat AHY jadi kuat dalam berpolitik. Jadi nggak perlulah curhat yang tidak memberikan efek pencerdasan bagi masyarakat, ucap Arief. Seharusnya menurut Arief, kalaupun AHY dibully, hal itu tinggal dilawan dengan pembuktian dari AHY dalam memainkan perannya di kancah politik. Jangan AHY itu ditimang terus, biarkan AHY belajar jadi bocah angon. Kalau Pak SBY sikapnya kayak gitu terus, maka yakinlah AHY nggak akan jadi apa-apa di masa depan. Dia tidak pernah bisa mandiri dari pengaruh Pak SBY, kata Arief. Sekali lagi, Arief Puyono menyarankan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tidak terus menimang AHY. Tidak baik untuk masa depannya, tutup Arief Puyono. Kembali ke soal Gibran yang menarik masker pas pampres. Dalam video tersebut, tampak Gibran datang dari belakang kemudian menarik masker yang dikenakan pas pampres tersebut hingga terlepas. Meski mendapat banyak dukungan, namun aksi Gibran itu juga dianggap tidak sopan oleh sejumlah netizen. Tapi caranya melepas masker pas pampres menurut saya kurang sopan, Pak Wali, @Gibran. Marah boleh, tapi ingat mereka itu tentara loh, harus tetap dijaga wibawanya, tulis akun Rudi Sarupa. Menjawab komentar tersebut, Gibran menjelaskan bahwa aksi itu dilakukan lantaran pelaku yang bertugas sebagai pas pampres memukuli warganya. Dia sudah memukuli warga saya, jawab Gibran, dikutip dari akun Twitter pribadinya pada Sabtu 13 Agustus 2022. Dalam unggahan lainnya, Gibran pun mengatakan wibawa korban yang harusnya dijaga meski pelaku adalah anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI.
Maaf, justru wibawa korban yang harus saya jaga, tulis Gibran. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi ini menyesalkan permohonan maaf dari Pas Pampres yang memukul sopir truk di Solo itu baru dilakukan usai kasusnya viral di media sosial. Kalau bagi saya, kasusnya belum selesai. Mereka minta maaf karena beritanya viral. Kalau tidak viral, mereka tidak minta maaf, kata Gibran dikutip pada Sabtu 13 Agustus 2022. Gibran pun mengaku tidak tahu mengenai sosok yang sehari-hari dikawal oleh para Pas Pampres pelaku pemukulan tersebut. Meski tak terima atas kasus pemukulan yang menimpa warganya, namun Gibran menyerahkan sanksi yang akan diterima Hari dan pelaku lainnya kepada komandan Pas Pampresnya. Kalau saya tidak terima warga digituin, tugasku melindungi warga. Urusannya Pas Pampres dengan komandan, tegas Gibran. Itu sanksi urusan komandan. Tanggung jawab saya melindungi warga yang dipukul, imbuhnya. Pelaku pemukul sopir truk di Solo, Hari Misbah, telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Hal itu dia sampaikan usai bertemu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo pada Jumat 12 Agustus 2022. Ya, saya mengakui saya salah. Saya minta maaf atas kesalahan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan saya, kata Hari. Saya minta maaf kepada bapak yang saya pukul dan keluarganya, karena perbuatan saya menyakiti hati dan keluarga, lanjutnya. Hari membenarkan mobil yang dinaiki bersama beberapa anggota Pas Pampres lainnya menerobos lampu merah di kawasan Manahan, Solo. Di lampu merah posisi sudah merah, kami maksain maju, terus dari depan mobil sudah nutup, jelasnya. Hari menjelaskan, saat kejadian berlangsung, dia tidak sedang bertugas, mengawal, dan tidak ada kepentingan yang mendesak.